ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk menghamba lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini kewajiban kita sebagai seorang hamba, karena pada pertemuan-pertemuan yang lalu Allah menyatakan dirinya sebagai Rabbun yang menciptakan kita, yang mematikan kita, yang memberi rezeki kita, yang menguasai kita, yang memberikan apa yang kita minta, dan nanti yang menanyakan juga apa yang sudah kita gunakan dari nikmat yang sudah kita terima itu. Itu Rabbun itu mencakup banyak hal, yang mana mau nggak mau dari kata Rabbun itu situ kita harus iya karena butuh, iya karena nasta'in. Hanya kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Jadi tidak bisa kemudian kita menyembah Allah dan minta tolong pada yang lain, atau sesekali minta tolong kepada Allah, sesekali minta tolong pada yang lain. Nah, itu juga tidak diperbolehkan di dalam agama ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas asma Allah berikutnya yang ada di dalam Al-Fatihah, yaitu Malikun. Kadang diucapkan dengan kata Malikun, kadang diucapkan dengan kata Malikun. Kadang Maliki Yaumiddin, bisa juga Maliki Yaumiddin. Jadi dua-duanya enggak salah ya. Jadi dua-duanya punya makna sendiri-sendiri. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin sehari minimal 17 kali kita ucapkan. Itu berasal dari kata ma, mim, lam sama kaf yang memiliki banyak makna. Yang pertama adalah al-milku, yaitu kepemilikan mutlak. Kemudian ada juga al-mulku, yaitu kerajaan atau kekuasaan. Kemudian ada maliku, itu pemilik yang sebenarnya. Kemudian ada maliku, itu pemilik atau raja yang paling agung, raja yang paling besar, rajanya raja, rojo di rojo. Nah, maka seorang manusia tidak boleh menamakan dirinya sebagai rajanya raja, hakimnya hakim, bapaknya keadilan. Tidak boleh sebenarnya. Nama-nama itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam pembahasan khusus di kitab tauhid tentang hal-hal seperti itu, penamaan-penamaan yang tidak pantas buat manusia, karena hanya pantas buat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Manzur rahimahullah dalam Lisanul Arab berkata, Al-Maliku wallahu azza wa jalla. Yang namanya Maliku, raja yang agung itu ya cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia adalah Malikul Muluk wa milkuhum. Dia adalah pemiliknya para muluk. Muluk itu jamak dari raja. Jamak dari raja, pemiliknya para raja, wa milkuhum, dan pemilik kerajaan mereka semuanya. Artinya raja-raja di muka bumi ini ya, yang mengklaim mengaku sebagai raja, nah itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maliku yaumiddin, maka dialah yang memiliki semua urusan pada hari kiamat. Sehingga saya kalau melihat Habib-habib ngaku-ngaku gitu tuh, jadi ini jalan diapa kayak gitu. Jadi bilang nanti hari kiamat tuh ada panitianya, dia bilang itu. Panitianya itu ya kami ini. Kalian kalau tidak ngajeni kami ini, terus gimana panitia kiamat itu kami gitu. Itu jelas dusta sekali ya kalau kita kembalikan kepada kata-kata atau ayat Maliki Yaumiddin. Tidak ada ya. Allah tidak butuh panitia-panitia dari kalangan makhluk manapun. Kalau ada yang dilibatkan, ya itu bukan mereka gitu, malaikat gitu ya. Makanya manusia itu sebagai orang yang akan ditanyai, bukan dikai gawean sebagai panitia. Dan kalau bayangin panitia itu kan orang yang punya akses khusus, terus dia bukan yang ditanyai tapi yang menanyai, kan ngoten niku to. Nah, makanya panitia lomba kan nggak boleh ikut lomba.
dia yang noto, yang ngatur, ngoten niku to. Tidak ada. Semua manusia yang hidup, setan, jin yang hidup itu semuanya kan ditanyai, tidak akan disuruh jadi panitia. Yang disuruh jadi panitia itu ya malaikat. Nah, malaikat ini disuruh karena dia memang kerjaannya sekarang. Kalau kita disuruh ibadah, kita sama jin sama setan itu kita suruh ibadah pada Allah. Tapi kalau malaikat itu ya, kerjaannya ya ibadah tiap hari. Nah, kita kan ada kegiatan yang sifatnya berbau-bau nafsu, ya. Mungkin nggak benar jalannya, nanti itu ditanyai gitu, karena kita diberikan nafsu. Tapi kalau malaikat hari-hari cuma sujud kepada Allah, tasbih, nggak ngapa-ngapain dia. Bahkan saya belum pernah mendapatkan riwayat malaikat itu makan minum, itu saya belum pernah dapat riwayat itu. Makanya yang harus kita pahami ya, kalaupun akhirnya nanti ada yang disuruh ngurusi ini ngurusi itu, yaitu malaikat, bukan manusia seperti itu gitu. Seperti kita enggak ya. Maka di sini dikatakan maliku amrin yaumal qiyamah wal hisab wal jaza. Maka dialah Allah yang memiliki semua urusan, menguasai semua urusan pada hari kiamat, termasuk di dalamnya hisab dan pembalasan. La yamliku ahadun ma'ahu fihi syai'an. Tidak ada suatu apapun, seorang pun yang memiliki sesuatu urusan itu bersamanya pada hari kiamat. Tidak ada. Karena ngaku-ngaku itu luar biasa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemarin tuh ada, saya lihat video itu dengar apa kuburan itu. Jenenge wong ramudeng. Jadi yang mimpin yo Habib gitu. Ya Habib Muhsin anta imamuna. Wahai Habib Muhsin, kamulah imam kami. Ya Habib Muhsin, ikdi hajatina. Wahai Habib Muhsin, berikan atau tunaikan hajat-hajat kami. Itu sudah pelanggaran berat ya. Terus yang namanya doa itu disebutkan wal ibadah. Doa itu ibadah, dan menyimpangkan ibadah kepada selain Allah itu kesyirikan. Dan kalau konteksnya doa harusnya diminta kepada Allah, kok minta kepada makhluk, itu syiriknya syirik besar ya. Nanti dalam riwayat yang lain dikatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu rohnya ibadah, atau otaknya atau pusatnya ibadah. Jadi inti dari ibadah itu doa. Dengan sholat intinya doa. Dengan haji umroh itu selain mengikuti gerakan-gerakannya itu juga intinya juga minta. Apalagi puasa jenengan nahan lapar, haus. Tapi intinya juga jenengan tuh disuruh banyak berdoa dari sejak sahur sampai buka. Nah, maka kok meminta kepada selain Allah itu jelas kesyirikan. Syirik besar bahkan, bukan kecil lagi. Makanya Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Kalimat yang paling benar itu Al-Qur'an. Maksudnya pripun? Jenengan maca Quran enggak pahami artinya jek entuk pahala. Tapi nek jenengan maca donga-donga sing digawe mereka itu, nah, jenengan harus ngerti itu artinya apa. Nek gak ngerti ya malah njaluk ning selain Allah ya malah syirik besar. Nggih. Kok jenengan nek diajari selawat niku, prinsipnya ndak apa-apa jenengan memuji Nabi dengan apa namanya istilahnya, dengan syair-syair yang dibuat silakan. Cuman pastikan artinya itu benar gitu. Kalau artinya model ngoten niku kleru. Nanti ada yang kemudian meminta kepada Nabi, itu tidak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholawat yang terbaik itu ya yang dikembalikan kepada Quran sama hadis gitu. Sholawat yang diambil dari Quran, sholawat yang diambil dari hadis, itu yang terbaik. Nah, adapun mau dibikin dengan syair buatan, maka harus tidak boleh bertentangan dengan kaidah yang ada di dalam Quran dan hadis. Oke. Saya pernah menulis analisa tentang sholawat nariyah itu. Terus ini buatan pripun justru kita itu pengen menjaga jangan sampai jenengan tuh salah itu sudah ibadahnya sudah baik, tapi kemudian malah terjebak pada kesalahan yang kadang tuh kita tidak pengen gitu. Ini kayak contoh sholawat nariyah.
Allahumma sholli sholatan kamilatan, ya Allah limpahkanlah salawat yang sempurna. Sampai sini masih benar. Wasalim salaman taman, dan limpahkanlah salam yang sempurna. Ini ya terus benar. Ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Ini masih benar. Nah sampai sini. Alladzi tanhalu bihil uqadu, yang dengan sebab beliau segala urusan menjadi terurai. Ini pun bukan benar. Yang mengurai urusan itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Kemudian watan fariju bihil kurabu, dan dengan sebab beliau segala urusan menjadi lapang. Ini pun bukan benar. Watubdo bihil khawaiju, dan dengan sebab beliau semua hajat kami tertunaikan. Ini salah. Watanalu bihil rogoibu, dan dengan sebab beliau semua keinginan kami dapatkan. Ini keliru. Wa husnul khawatimu, dan dengan sebab beliau kami semua husnul khotimah. Niki keliru melih. Wa yastasqal al-ghamamu biwajhil karim, dan hujan pun turun dengan sebab wajah beliau yang mulia. Niki tambah keliru meneh. Wa ala alihi wa sahbihi, dan serta kepada keluarga dan para sahabatnya, fi kulli lamhin wa nafsin, pada setiap kedipan mata dan setiap tarikan nafas, bi adadi kulli ma'lumin laka, sebanyak bilangan segala yang kau ketahui. Jadi niki karepe muji Nabi tapi kebablasan, nggih. Makanya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam bab akidah niku ada pengajaran atau ada materi niku mengembalikan semua kepada Allah. Terus misalnya dengan sakit gitu. Terus dengan pun periksa, pun dokter pundi-pundi ramari, sampai akhirnya ketemulah dokter A itu, mantun gitu. Terus dengan pundi-pundi sanjang, aku pokoknya nek dokter kaya bakal mari. Niku secara tauhid niku keliru. Terus kesembuhan kita itu datang dari Allah, walaupun memang wasilahnya dokter itu. Obat nggih ngoten. Jenengan mumet, pusing, ngeluh. Niku mundut obat A B C D E ra mari. Sekali-kali mari nggih, niku misal ngunjuk budrek. Akhirnya aku nek ra ngombe budrek ra bakal mari. Nah, bahasa ngoten niku nggih mboten leres gitu kan. Sehingga itu berbahaya secara kita. Cuman levelnya sirik kecil, bukan sirik besar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Al-Malik atau Malikun. Maka tadi disebutkan Allah lah, ketika disebut Maliki Yaumiddin, maka Allah lah yang menguasai semua urusan pada hari kiamat. Dan di sini jelas dikatakan la yamliku ahadun ma'ahu fihi syai'an. Allah tidak ada saham siapapun dalam urusan dari kiamat itu ya, yang Allah butuhkan ya kecuali Allah itu sendiri. Jadi Allah tidak butuh bantuan siapapun, tidak butuh andil siapapun. Nah panitia kan namanya kok anu Pak jenengan kok sregep kelumpuhan ulem, ini itu senten ngoten niku kelumpuhan ulem mboten enten. Oh itu senten. Ya engko nek aku nek ramangkan engko pas wayah aku digawe ra diseng kuyung piye ora diseng kuyung kan ngoten niku sosok penggali piye-piye kan ngoten niku to. Nek ra melu sing iki engko pas aku duwe gawe ra diwangi gendhi ngoten to. Itulah manusia itu, makhluk sosial. Tapi begitu Allah menyebut dirinya Maliki Yaumiddin, ya Allah enggak butuh sama yang lain. Mau diancam-ancam ya enggak ngaruh gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin yang disebutkan di dalam tafsir Imam At-Tabari, yaitu Maliku Yaumil Qiyamah. Allah lah sang rajanya pada hari kiamat. Waddin, ad-din di sini maknanya bukan agama tapi al jaza wal hisab, yaitu saat di mana orang itu mendapatkan balasan dan dihisab. Wa innama ana bidzalik, dan yang dimaksud dengan ayat di atas adalah bahwasanya annahu al-munfaridu bil hukmi yauma idzin, yaitu bahwasanya dialah satu-satunya yang secara berkesendirian memiliki semua hukum pada hari kiamat itu. Dan semua bentuk keadilan, penimbangan, penghitungan, pencatatan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini lagi dikatakan alladzi la yadda'i ahadun ma'ahu hukman, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim hukum bersama dengan Allah. Jadi profesor hukum, aku profesor hukum,
Saya mantan hakim ini enggak ngaruh, Pak. Saya mantan presiden enggak ngaruh. Makanya tadi saya bilang, jangankan kok tokoh agama ini, bahkan orang-orang yang bergelar hukum sekalipun di dunia nanti di sana enggak ngaruh sama sekali. Enggak ngaruh gitu. Jangankan cuman Habib sih nggak jelas kayak gitu, ulama besar sekalipun ya nggak ngaruh. Para nabi pun juga nggak ngaruh. Artinya semua hukum itu dikembalikan kepada Allah dulu. Nah baru nanti sebagian orang dikasih kesempatan untuk memberikan syafaat gitu. Semua atas izin Allah juga, bukan ngaku-ngaku ngoten niku ya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kama ad-da'u fid dunya wala yasrohu fi sultanihi ahadan. Dan kemudian tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim hukum bersamanya sebagaimana mereka mengklaim di dunia. Di dunia ya banyak orang yang mengaku, "Ora kenal aku toh, aku ki hakim ning kene, aku ki jaksa ning kene, aku ki penegak hukum, aku ki sang pembawa bendera keadilan." Aku nek mireng ngoten niku jane ya seneng, tapi nek dipraktekke terus dicekel KPK niku wanyel. Dan tidak ada yang berbagi kekuasaan dengannya. Lho niki lho tadi saya bilang. Makanya nek jenengan tenung aku ngoten niku wis pret rasa digagas. Kami ini panitia hari kiamat. Ya Allah. Padake Allah itu sapa gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Al-Hasr ayat 23 Allah menyebut wallahu la ilaha illahu al-malik. Kalau tadi maliki, ini al-malik. Al-malik, al-Qudus, as-salamul mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar dengan dibahas sisi ngene ngene. Al-mutakabbir. Terus cara agar salah satu bentuk cara agar kita senantiasa mendekat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita mengenal Asmaul Husna, Pak. Nah, di sini disebutkan ada kata Al-Malik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan Al-Malik ai al-mutasarrifu fi mulkihi bi jami'i anwa'it tasarrufat, yaitu yang menguasai kerajaannya dengan segala macam penguasaan. Yes. Ada orang yang kemudian menguasai alat perangnya saja, misal kayak tentara. Ada orang yang menguasai hukumnya saja kayak hakim di dunia. Ada orang yang menguasai misal aturannya saja kayak hakim MK misal. Nah, ada orang yang menguasai tempat penghukumannya, penjara, misal Dirjen Pas. Nah, Allah menguasai semuanya yang ada di dalam kaitannya dengan kiamat. Fa lahul mulku kulluh, maka baginya, miliknya semua bentuk kepemilikan, baik yang sekarang sampai hari kiamat. Walahul hamdu kulluh, dan buat Allah semua pujian. Nah, makanya jangan memuji makhluk, hatta Nabi Muhammad sekalipun tidak boleh berlebihan kayak tadi. Makanya yang dicukupkan itu kan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bin Monggo gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad boleh sampai situ-situ aja, nggak usah sampai karena sebab engkau lah semua urusan kami selesai, semua kesusahan kami jadi mudah, semua kesulitan kami jadi terurai, semua penyakit kami jadi sembuh sampai husnul khotimah karena Nabi. Maka itu hal yang tidak bisa dibenarkan ini. Kemudian wa biyadihil khairu kulluh, dan di tangannya lah semua kebaikan. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan kepadanya lah nanti semua urusan itu dipulangkan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang muslim ketika mengucapkan maliki yaumiddin, maka yang harus difahami ya hari kiamat itu ya Allah yang pegang kendali. Karena nanti Allah yang pegang kendali semuanya total, maka mau nggak mau di dunia inilah jenengan derek aturannya Gusti Allah itu. Dan dari aturan yang mana ya yang menjadi perintah jenengan taati, yang menjadi larangan jenengan tebihi, kan gitu. Nah wis bacot biyen tau nglanggar Mas, tau nglanggar mang tobati. Promosi nggih namung niku.
menungso niku dikai nafsu nggih kadang kleru. Nah nek wis tau kleru nggih tobat pun mboten usah golek kuburan, golek niki malah nambah dosa. Kadang niku nggih enten piyai niku ninggalke mendem ciu niku nggih sae, tapi malah kecemplung ning kesirikan tambah bubrah gitu. Tapi kan aku ora mendem. Mabuk itu dosa besar ya, sirik itu dosa yang lebih besar lagi. Berarti nek aku mending gak sirik ning mendem niku nggih kleru. Jangan jadi orang-orang yang kemudian selalu golek celah untuk berbuat dosa. Itu semua nggih ditinggalkan. Nek pun ninggalke kesirikan nggih ampun mendem, ninggalke mendem nggih jangan berbuat kesirikan, ngoten. Ninggalke judi nggih jangan berbuat kesirikan, ninggalke sirik nggih jangan berbuat judi gitu loh. Itu contoh. Jangan kemudian membuat membuat kemudahan buat diri, memberikan jalan buat nafsu. Inna nafsal amaratun bisu. Nafsu itu merintahkan pada yang jelek, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah Rabb kita. Maka nafsu orang untuk berhubungan seksual itu nafsu. Kalau dilampiaskan kepada jalan yang salah ya haram. Kalau kepada istrinya boleh. Termasuk tadi senangnya mendem itu kan intinya ngombe ngunjuk gitu. Nah maka kalau yang diminum khamr ya haram, ya diganti liyo, ganti kopi, jahe, wedang ronde, macam-macam kan kathah gitu loh. Kadang itu kenapa orang kok delok mung siji sedangkan sing liya akeh. Tapi nek soal seksual tadi wis duwe siji tapi sing didelok sing akeh. Itulah setan ten itu. Dong mboten. Terus panganan sak pirang-pirang, kok iya sing diingetke kok iya sing haram gitu. Nah, sedangkan urusan wanita pun gadah garwa kok iya sing didelok sing liya. Kan kualian niku jane. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Ayat yang ketiga. Allah menyebutkan di dalam Al-Mulk, tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini disebutkan Al-Mulk, bahwasanya Maha Suci Allah yang di tangannya Al-Mulk, semua kerajaan. Dan terus orang mau ngaku Raja Jawa ya sakarmu, Raja Amerika, Raja Spanyol, Raja Prancis silakan, Raja Malaysia silakan. Dan pundi-pundi raja paling telecek, Raja Saudi silakan. Tapi disebutkan biyadihil mulk, semua itu kembali atau milik Allah semuanya. Sing mbok klaim itu sementara. Makanya jenengan nek ningali makamnya Raja Saudi niku ditesak pirang-pirang, niku makamnya niku namung gundukan lemah Pak. Mboten enten kijing, terus mboten digaweke apa selain omah-omahan mboten. Mboten enten, namung lemah tok. Dan Raja Jawa wae sing dadak aneh-aneh. Raja Mangkunegaran malah nganggo beskap dikubure. Ya arep apa gitu. Padahal niku termasuk kerajaan Mataram Islam. Niku kerajaan kafir karepe lah itu. Salah niku nggih, salah. Dan nek kenal kali raja niku Bang Sanjang, nek mati rasa beskap anu apa jenenge Gusti Bre mesake malah dibeskapi dikai macam-macam nggih. Itu budaya orang kafir nggih. Enten artis kafir niku mati niku dicemplungke sak mobile, Pak. Mobile dhek diturokke mrene digawe kursine dicopot, pedene mlebu sak mobil dicemplungke. Wong kafir ben bayangane kok ning kuburan arep balapan wis. Wong kafir. Tapi kan kita seorang muslim enggak bisa kayak gitu. Seraja-rajanya kita, sekaya-kayanya kita nek mati nggih, cuman kain kafan niku Pak sing harus dibawa. Nggih. Enggak akan kita bawa aneh-aneh. Makanya di sini Allah menyebutkan Maha Suci Allah yang di tangannya semua kerajaan. Terus ditambahi lagi ben tambah marem wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnu Katsir mengatakan yukhbaru ta'ala an adomatihi wa kibriyaihi wa zalalihi. Bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan tentang keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya. Wa annahu biyadihi malakutu kulli syai'in, dan di tangannya lah semua kerajaan. Semua kerajaan, tidak terkecuali kerajaan manusia saja, kerajaan jin, setan, semua di tangan Allah. Ai maqadirul umur kullaha biyadihi, yakni semua takdir urusannya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
wa huwa qadirun ala kulli syai', dan Allah yang mengatur, memutuskan segala sesuatu. La yamtani'u alaihi syai'un yuridu, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah kehendaki. Kemudian ayat yang keempat, wa yauma taqumus sa'ah yauma idzi yatafarraqun limanil mulk yaum, dan ingatlah hari terjadinya kiamat, pada hari itu mereka semua berhamburan. Limanil mulku yaum, pada hari itu memang kerajaan punya siapa? Allah bertanya. Dan pertanyaan ini namanya majas retorika, sebuah pertanyaan yang nggak butuh jawaban karena jawabannya cetol. Jadi kalau kita itu dibangkitkan sandi opo-opo, bahkan disebutkan telanjang kaki, telanjang dada, dan kita kembali dalam kondisi tidak bersunat, gitu. Maka serandu ya opo. Ketika dalam kondisi tidak punya apa-apa, Allah bertanya nih, limanil mulku yaum, somben ini memang gonde sopo, semua itu boleh. Sing mbok klepe punya siapa? Jangankan nanti Pak, hari ini ketika kita lihat banjir bandang Sumatera kemarin, itu ada orang itu kerja belasan tahun, lumpuk-lumpuk dari randuwe akhirnya duwe, kok ke lemah ke pondasi dadi omah dadi wapi, direwangi Lemboro tekan Saudi dadi TKI. Dia dari TV melihat rumahnya yang dikumpulkan itu disentor kanggo banyu ilang, mboten mung omahe sak lemah-lemahe ilang. Terus nek momon didit meneh celengane aku bangun meneh sing arep bangun sebelah ngendi. Sertifikate enek barangnya ra enek. Tunggale jenengan gadah STNK BPKB ning motore ilang dikondoli kucing garong itu. Nah, jenengan ajeng terus jenengan kon majeki apa? Kadang kan kita misalnya ngampun kehilangan motor gitu, terus motornya pun hilang, terus karo kita atau pasangan kita mungkin dipajeki lho, dipajeki apa barangnya ora enek gitu kan. Karuane enek kan. Itu nggih ngoten. Sertifikat enten, mungkin duit ya enten aja bangun melih. Tapi lemahe wis ra enek gitu. Mboten mung omahe, sak lemahe mun kesentor. Pripun yang bangun. Niku hari ini apalagi nanti Pak, semua diratake. Yang jeglong ya rata, sing ngumbul munduk diratake. Jadi tidak ada orang bisa ngeklaim ini lemah mungkin sebelah kini, lemah sebelah kini tidak ada. Ojo kok lemah, kok kataan orang gitu. Telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak bersunat gitu. Ya makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Allah sendiri yang menjawab. Kadang menungso nek ditekok ngene terus golek jawaban ditutup sama Allah dengan jawabannya sendiri. Nanti semua itu milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Al-Qahhar, yang Maha mengalahkan segala sesuatu. Sehingga ketika dikatakan Al-Wahid, maka ya mintanya ya kepada Allah, jangan kepada yang lain gitu. Nah, jelas Qur'annya Qul huwallahu ahad gitu, kok iso-isone njaluk Habib Muhsin ibti hajatina piye ceritane. Lah niku sing ngoten niku tak deloki di video niku tak nom-nom. Iki urung karuan ngerti Habib Muhsin sing ndi ora ngerti. Ngomong member ngerti malah Muhsin Alatas penyanyi dangdut. Jadi dikatakan limanil mulku yaum, siapa yang punya kerajaan pada waktu itu? Allah menyebutkan itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, yunadi munadi yaumal qiyamah limanil mulkul yaum fala yuji bahu ahadun. Allah menanyakan tentang siapa yang memiliki kerajaan itu hari kiamat, maka tidak ada yang bisa jawab. Wa yaqulu huwa subhana mujiban li nafsi, maka Allah sendiri yang kasih jawaban pencetok. Lillahil wahidil qahhar, yaitu milik Allah yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha mengalahkan semuanya. Jadi di situ disebut qahhar itu berarti tidak ada orang yang bisa mengguli, tidak ada. Wong kuate kaya apa ndak bisa. Wa dzalika li anna Allah taala qad afnal khalaiqa kulluhum. Hal itu semua karena Allah telah mematikan semua makhluknya. Dan terus orang-orang yang bangkit itu dia sadar nek aku wingi iki wis mati, terus tangi meneh. Berarti kan tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Makanya kalau niku lihat beberapa video binaraga, terus angkat berat, wawake gede-gede Pak. Terus misal badannya dia itu pengen mencahkan rekor gitu. Misal dia itu sudah bisa ngangkat 150 kilo sekali angkat misal. Terus dia pengen mencahkan rekor 250. Mungkin dia sudah latihan juga. Wah, pas posisi di syuting itu diangkat Pak. Wah, peder. Wah, akhirnya ototnya pedot. Jadi otot yang mendung itu tiba-tiba pecah.
bius jadi kempes kayak balon itu. Nah, itulah manusia gitu. Dia mau sombong apapun ya tetap punya batas. Tapi ketika Allah tidak ada batas yang membatasi Allah. Makanya begitu Allah sudah putuskan mati kabeh kowe dengan tondo ditiupnya sangkakala ya mati semua. Tidak ada satupun yang melek itu kusik tidak ada. Ada memang nanti yang tidak Allah matikan, tapi semua atas izin Allah gitu. Kayak malaikat meniup trompet ya dia tidak akan mati gitu. Karena memang Allah mengizinkan dia untuk tetap hidup. Nanti walaupun dalam beberapa pendapat nanti Jibril juga termasuk yang tidak dimatikan gitu. Nah, tapi sisanya mati semua. Sama kayak Dajjal. Dajjal bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Nabi Isa juga. Tapi semua atas izin Allah. Bedanya Isa Al-Masih dia sadar itu datang dari Allah. Dajjal dia mengklaim itu datang dari dirinya. Oh, itu loh Pak, bedanya di situ. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang muslim akan paham benar kondisi-kondisi yang dia itu sangat-sangat terbatas. Jangankan ngomong kayak gitu-gitu. Kita itu misal tambah tua itu. Biasanya dulu mungkin muda itu bisa sepeda jauh banget atau jalan jauh banget. Saat ini kesel aku tekan monotok kesel gitu. Ada kondisi menurun gitu. Bapak saya misal nek cerita nom-nomanku bener bengi padang bulan malah ning sawah macul gitu. Kadang entuk patok rong patok tak paculi dhewe enom. Kemudian pun sepuh gitu kan. Angkat pacul tinggi macul 50 meter atau 100 meter ya koyo mboten saged gitu. Ya gitu. Makanya itulah manusia gitu. Mata juga sama. Masih muda mungkin wah matanya bagus. Tapi begitu kemudian sudah tua, raketok, dadak digenek, dimonoke genek. Makanya Bapak Ibu dan Allah, kondisi-kondisi itu harusnya menjadi introspeksi buat kita semua. Bahwasanya kita itu tidak punya apa-apa, gitu kan. Kemudian dalil dari hadis, yaitu hadis tentang nama Allah Al-Malik, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya yaqbidullahul ardo wa yatwi as-samaa biyaminih summa yaqulu anal malik aina mulukul ard. Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian Allah bertanya. Dengan tangan kanan Allah menggenggam bumi dan melipat langit. Langit 7 lapis itu digulung, maka Allah akan bertanya, ainal mulukul ard. Mana raja-raja bumi sing kemaki-kemaki itu mana ini? Ini apakah bisa konsultasi masalah rumah tangga? Bisa, dan profil itu yang nomor silakan WA mriku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan bertanya, ndi raja-raja sing kemaki kan di presiden-presiden sing kemaki kan di Donald Trump gitu ditanya. Nanti tapi mboten sakniki nggih. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata tentang Anal Malik, klaim bahwasanya Allah mengatakan aku ini adalah raja, ai anal maliku likulli syai'il mutasarrifu fi, yaitu aku adalah pemilik segala sesuatu yang menguasainya. Jadi semua yang manusia klaim aku yang memiliki, yang menguasai. Kemudian wa fi hada isbatu sifatil mulki lillah, dan nanti sini menetapkan sifat kepemilikan semua hal itu kepada Allah. Apapun kita mengklaim saya punya rumah ini, punya tanah ini, nah, semua kembali kepada Allah. Dan tadi sudah saya sebutkan, hari ini kita sudah menyaksikan ketika Allah meminta kembali apa yang Allah punya. Mudah buat Allah menghapus, itu mudah. Itu misalnya kampung di perengan gunung, tiba-tiba Allah longsorkan, selesai. Dan hilang itu semua, seolah-olah tidak pernah lagi ada yang punya sebelumnya. Kemudian wa annahul malikul haqiqiyu, dan Allah adalah sebenar-benarnya pemilik. Wa amma mulku ghairihi fa musta'aru wa mu'aqqatu, dan adapun kepemilikan selainnya itu hanya pinjaman dan sementara. Makanya banyak orang yang mengatakan putrane pinten Pak, jadi nggih kathah kalih tapi kok nelalah pun dipendet kalih sing gadah. Nah itu menunjukkan kepasrahan, bahasanya kita meyakini kalau anak kita, keluarga kita, pasangan kita itu ya bukan milik kita.
Makanya ketika itu diamanahkan kepada kita, ya kita harus jaga dengan baik. Sama kayak ngeten iki. Enten wong niku mboten apa istilahnya, kurang tepat dalam berbuat. Misal gadah motor piyambak, niku nek numpakne alon-alon, nek portal yo ngerem. Tapi kira nyileh, nek portal itu tabrak, nek bolongan itu tendang, wis pokoke pikirannya alah rusak penong dudu ngono aku, niku kelentu. Harusnya malah dibalik, nek jenengan misal mau naik sak-sake, niku motornya piyambak mawon, punya orang lain jenenge nyileh. Ya pinjemnya baik, pulangnya baik gitu. Terus baliknya rusak, bensinnya entek, gak dikubah gitu kan. Nah, tabungnya silih gitu kan. Nah, maka itu gak tepat ya. Makanya ketika kita itu dipinjami oleh Allah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipinjami oleh Allah apapun itu bentuknya, maka ya kita harus menjaganya. Termasuk nanti akan ditanya, misal menungso kita kayak paru-paru sehat loh, kok saiki paru-parumu rusak iku apakno? Bingung rokok sebetulnya, nanti ditanya gitu. Ditanya. Makanya nggih, dengan ditanya saya hukum rokok apa ya haram gitu kan. Karena merusak itu, merusak. Tidak ada dokter yang mengatakan rokok itu menyehatkan. Dan itu bisa berlaku pada macam-macam. Misal contoh nopo niku liver. Kayak liver sehat, kok tadi rusak kayak mendem. Itu juga ditanya nanti, Pak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai yang menerima pinjaman ya harus mengembalikan dengan baik. Jangan sampai rusak. Kalaupun rusak ya harus ditambah dan ditobati. Wabil khusus ketika itu jelas-jelas sebab yang enggak benar. Jangankan kok rokok, jangankan kok cium gitu. Nah, ini gula itu iso marai diabetes gitu. Gula padahal halal gitu kan. Tapi kemudian ya manusia itu enggak peduli. Akhirnya ben sebenarnya aku seneng. Akhirnya mati mendem gitu kan, livernya pecah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Akhna'u ismin indallahi rajulun tusamma malikal amlak." Nah, ini tadi yang saya singgung. La malika illallah. Nama yang paling hina, paling jelek di mata Allah itu ketika orang itu menamakan rajanya raja. Rojo jirojo. Tidak ada raja kecuali Allah. Makanya jangan sampai kita punya gelar-gelar yang melebihi makom kita sebagai manusia. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan hadis itu dengan mengatakan akhnau ismin ai audau ismin wa adalluhu wa akhqaruhu. Yang disebut nama yang paling jelek itu maksudnya yang paling rendah, paling hina, paling remeh, wis pokoknya saelek-elek gitu. Walaupun ketoknya di mata manusia itu gelar paling keren gitu. Rojo, nopo nganggo rojo ping tanah Jawi ngoten niku to. Yo ketoknya kayak keren gitu, tapi di mata Allah kalau itu ndak sinkron dengan keyakinan yang benar, dengan akidah yang benar, ya tetap jelek jadinya. Kemudian wa inna makana kadzalika li anna fihi munaza'atan lillah. Nama tersebut disebut jelek karena di dalamnya terdapat penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sifat yang menjadi kekhususan Allah, yaitu fi sifati min isihi wa hiya kaunuhu malikal mulk, yaitu bahwasanya Allah itu raja segala raja. Kok diklaim oleh orang, maka itu melewati batasnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Allahu wal malikul haqqul ladzi lahul mulku kulluh. Allah adalah raja yang memiliki hak atas semua kerajaan, dohiruhu wa batinuh, yang dohir maupun yang batin, yang kelihatan berarti kan kerajaan menungso sama yang enggak kelihatan kerajaan para jin setan itu. Awaluhu wa akhiruh, dari awal sampai akhir nanti. Kan kerajaan itu kan silih berganti toh, jangan kan enggak usah jauh-jauh lah ning Solo niku pun enten-enten mawon keraton-keraton Pajang nggih pun wonten niku. Nggih. Kemudian wa ma siwahu famamlukun marbubun mudabbarun musakhkharun. Adapun selainnya, selain yang Allah punya itu adalah makhluk yang Allah miliki, Allah pelihara, Allah atur dan harus tunduk pada aturan Allah.
Makanya mungkin pernah saya sampaikan nggih, manusia itu sudah dikasih aturan kok nggak aturan dhewe ya mesti mengke enten sing mboten pas. Genah niku. Contoh. Enten aturan warisan, kok gawe aturan dhewe orang ngene akhirnya kerah, padu, paten-patenan. Niku pun nyoto. Misal contoh mulai Allah sudah bikin aturan nek wong mateni hukumnya dipateni ya. Kok ten kita hukumnya mboten dipateni ning diopeni. Akhirnya begitu metu penjara wis dinteni kali anake korban niku. Ya kudu tak pateni genti wong dek sing mateni pakku. Mengke anake sing niku nggih ngoten melenten sing pelakune ora rampung. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa inna fil qisasi hayatun. Dalam kisos itu ada kehidupan. Ada keberlangsungan hidup setelahnya. Bahwasanya orangnya sudah dibunuh, selesai. Keluarganya ridho, ya gak bakal dendam mau si pateni. Tapi nek niku wau diopeni, ya tetap dendam gitu. Tinggal nanti keluarganya itu punya kemampuan untuk balas apa enggak itu loh. Nek punya ya tetap dibaleni nih kemudian. Dan banyak cerita kayak gitu Pak. Jadi itu bukan lagi sekedar isu nyata. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan makna maliki yaumiddin annahul mutafarradu bil hukmi wal qada fi dzalikal yaum. Bahasanya Allah sendiri yang nanti akan menghukum, memutuskan semua hal pada hari itu, hari kiamat nanti. La yantiku ahadun illa bi'ni. Bahkan manusia itu tidak bisa ngomong kalau nggak diizinkan. La yasfa'u ahadun illa min ba'di idzni. Bahkan syafaat itu juga tidak akan ada yang bisa kasih kalau tidak Allah izinkan. Maka nanti nek ngomongin syafaat, ada hadis syafaat itu Nabi itu sampai untuk minta diizinkan supaya bisa beri syafaat pada umatnya. Niku Nabi niku sujud, mboten mung sejam 2 jam. 1 kali Jumat. Sujud 1 kali Jumat seminggu. Nah, begitu Allah sudah katakan irfa' roksak, angkat ini. Nabi masih malu kalau mengangkat kepala, sujud lagi Pak. Nah, sampai di minggu yang ketiga kalau nggak salah, beliau tuh mau sujud lagi diangkat dan dipegang sama Jibril untuk tidak sujud. Kemudian Allah sampaikan, nyatakan bahasanya Allah berfirman, silakan minta Allah. Apa yang mau minta tak beri, apa yang mau kamu kasih syafaat tak izinkan, gitu Pak. Jadi bukan kayak suka klaim kamu enggak anu sama saya, kamu enggak tak kasih syafaat, bagi soko gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tentang Al-Malik tadi, yaitu man alima anna Allah huwal malikul haq wa anna mulkahu daimun la yazul wa anna mulka ghairihi zailun fanin. Barang siapa yang mengetahui bahasanya kerajaan, kekuasaan Allah itu benar-benar ada, wa anna mulkahu daimun la yazul, bahasanya kerajaan Allah itu terus-menerus ada dan dia tidak pernah binasa atau tidak pernah lenyap, wa anna mulka ghairihi, dan bahasanya kerajaan selain Allah itu zailun, akan sirna, fanin, musnah, lam yaghtazza bid dunya wa zinatiha wa lam yarkanu ilal muluki was salatin. Bahasanya maka dia tidak akan pernah tertipu oleh dunia. Orang yang mengetahui kalau Allah itu rajanya raja, dia tidak akan pernah tertipu dengan dunia dan perhiasannya. Dia nggak akan merasa kekal. Makanya orang-orang yang nggak paham ini, nggak paham kata atau asma Allah Al-Malik ini, dia akan merasa yasabu anna malahu akhladah. Dia akan merasa hartanya itu membuat dia hidup kekal. Tambah sugih rumangsane ora bakal mati gitu. Enggak. Justru sebaliknya, orang yang tahu benar kalau Allah itu Al-Malik, kalaupun akhirnya dia itu punya, maka dia tetap akan yakin ini milik Allah, sehingga dia akan bagikan kepada orang-orang yang berhak. Atau kalaupun dia akhirnya kehilangan, dia paham kalau ini sedang diminta oleh yang punya, dia nggak akan pernah stres. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di sini sampai dikatakan, maka orang-orang yang kenal tentang kerajaan Allah, dia tidak akan tertipu oleh dunia dan perhiasannya, tidak akan condong pada raja-raja dan penguasa-penguasanya, tidak akan menjilat. Nek memang saya punya kelebihan, punya ilmu, jangan butuh Pak Wali, Pak Menteri, ya monggo. Nek mboten nggih mboten napa-napa. Wong kula kerja kali jenengan nggih bisa. Kula sadyan piyambak nggih saged. Wong donya iki intine aku saiki mangan tak nggo ibadah sesuk mati kan gitu. Jadi bukan soal saya harus dekat siapa. Makanya
Kalau ada orang yang kemudian harus jilat sana, jilat sini, sikut sana, sikut sini, itu sebuah musibah besar. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi ketika seorang itu sudah beriman bahwasanya Allah itu adalah Al-Malik, maka yang pertama dia tidak boleh takabur dan sombong. Karena semua bentuk kebesaran itu milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan pada Quran surat Al-Jathiyah ayat 36-37, walillahil hamdu rabbus samawati wa rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal alamin. Maka bagi Allah lah semua pujian, Rabb langit, Rabb bumi, Rabb semesta alam, walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, dan baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian yang kedua, ketika seorang itu meyakini, mengimani tentang Al-Malik, maka dia akan tunduk kepada hukum Allah. Ketika mau bagi warisan ya pakai aturan warisannya Allah. Ketika mau dagang jual beli ya pakai jual belinya Allah. Ketika mau makan ya pakai halal haram yang sudah Allah tetapkan, tidak akan kemana-mana. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah paham kalau Allah yang memiliki segala sesuatu, maka dia akan menggunakan harta dengan amanah. Tadi sudah saya jelaskan, bahkan bukan cuma harta, badannya pun akan digunakan dengan amanah. Iki tangan sing kayak Gusti Allah, tangannya iki dinggo sing api-api, orang dinggo plak-plak gitu kan. Bukan ngeplekke gaple gitu kan. Nah, nanti semua akan ditanya. Kemudian yang keempat, seorang yang paham bahwasanya Allah itu adalah Malik yang memiliki segala sesuatu termasuk Maliki Yaumiddin, maka dia akan bersiap-siap untuk hari pembalasan. Sebenarnya aku tangi udah ora duwe apa-apa, sing tak duweni mung amal, berarti amalnya ditambahi. Sampai Nabi SAW mengatakan perkataan la haula wala quwata illa billah itu kanzun min kunuzil jannah, itu tabungan dari tabungan-tabungan akhirat. Maksudnya pripun? Jenengan lho, misal gadah gaji atau gadah pendapatan, tinggi kebutuhan, turah recehan niku terus direceh iki nek siji, iya mung sithik, nek akeh dadi akeh. Tak boleh celengan kan ngoten. Jenengan golek celengan, nglunding nganti bak. Wis kebak, wah iki wis kebak wayahe dibongkar. Barangkali sono tuku mobil ya, bongkar prok gitu kan. Nah, terus enten lho, ya ini ku receh nunggu karung tuku mobil cash gitu. Nah, pengarep-arepe ngoten niku donya. Nah, maka jenengan kalih beraktivitas apapun jenengan zikir, termasuk tadi la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Niku mungkin barangkali salat jenengan niku pahalane mboten kathah, misal poso niku delalah yo sok kelong mergo gane rasan-rasan pas poso. Terus mungkin ibadah nopo nggih, mungkin enten kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan niku nanti ditutup dengan tabungan jenengan. Tabungannya napa-napa recehan boten tadi lho. La haula wala quwata illa billah. Dikir-dikir jenengan dibuka. Bapak, jenengan kali pengawasan, jenengan kali dikir go, niki tabungan jenengan. Jenengan kali sadean, jenengan kali dikir go, niki celengan jenengan dibongkar. Dan bahkan di dalam sebuah hadisnya disebutkan kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dia itu sangat ringan diucapkan tapi berat di hari kiamat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Zikir mboten macul napa ngoten, mboten zikir enteng, mboten abot. Makanya jenengan nek kalian numpak motor zikir, kalian goreng tahu tempe zikir gitu kan. Kalian satean zikir, kalian napa mawon yang memang bisa disami zikir. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, Maliki Yaumiddin, jenengan mau nggak mau harus mempersiapkan itu nanti di hari kiamat. Kemudian yang kelima, tidak boleh bergantung kepada makhluk. Jadi kan jenengan sudah menyatakan Maliki Yaumiddin, ya tidak boleh. Kemudian jaluk ning kuburan tadi itu tidak boleh. Ngegongge kuburan itu tidak boleh. Ngomong meminta pada sesuatu yang nggak jelas, Roro Kidul sopo gitu kan. Kemudian yang keenam, kita dalam beribadah harus merendahkan diri kepada Allah. Makanya kan kita sujud niku kepala, sirah, mustaka niku lebih rendah daripada bokong gitu. Itu menunjukkan bagaimana kita tuh merendah. Nah, yang seperti itu tidak boleh dialihkan kepada selain Allah. Kok enek wong ning kuburan dadak anggo sujud-sujud itu apa? Kalau ningali kiai sing jaro ning makome Mbah Harto, dadak ngono kuwi ngopo? Mlaku biasa lingguh kuwi ndongake mulih. Cocok ngene kurang gawean. Niku pun mati piyaine. Bahkan siapa yang mau menyatakan dia ini sebagai orang yang kemudian berkedudukan tinggi di sisi Allah? Tidak ada.
dan kita semua berjuang untuk mencari jalan ke sana. Tak bisa diklaim itu wong hebat ngene dadak sing ngono ki enggak bisa. Jangankan Mbah Harto itu, orang-orang yang disebut wali pun kita tidak bisa loh menyatakan mereka ini sudah mulia di sisi Allah, tidak bisa, karena tidak ada yang tahu. Makanya di dalam kitab-kitab akidah itu yang bisa kita terima orang-orang yang sudah disebut mulia itu adalah al-asharatu mubasyaratun bil jannah, itu 10 orang yang sudah dijamin masuk surga, khulafaur rasyidin. Kemudian ditambah di situ ada sahabat-sahabat yang 6 gitu kan. Sinten mawon? Kenapa? Tolha, terus Sa'id bin Zaid, terus Zubair bin Awam, terus Abdurrahman Auf, terus satunya lagi kok satunya baru 8 tuh. Sa'ad bin Abi Waqqas, Terus satu lagi Sa'id bin Zaid sudah. udah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu ada hadisnya cetok gitu. Tapi nek mungkin makamnya Ustadz Fulan, Kiai Fulan, memang di mata kita orang mulia, tapi di sisi Allah tidak tahu kita. Nah, kok ngono Mas, kok kene nuduh elek? Mboten, ada jelas ada orang mati syahid, gitu. Mati syahid di mata manusia. Allah sampai menanyakan, kowe mbiyen urip ngopo? Saya jihad. Oh, dusta kadzabta. Kowe jihad iki mung disebut pengen untuk sebutan jariun, wong kendel, pemberani, pahlawan. Akhirnya cemplungin rokok. Bagi biar Ustadz pun nanti ditanya, kamu dulu itu apa? Dakwah, lillahi ta'ala, dusta kata Allah. Kamu dulu dakwah itu ceramah mau pengen disebut Ustadz loh, kamu. Artinya orang yang terlihat baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah, makanya jangan dijadikan tempat untuk minta-minta. Lah nek sing ngoten mboten meleh meleh orang yang nyata-nyata mungkin dulu punya PR banyak gitu loh. Harto segala macam ya. Ya kita doakan semoga beliau di lapangan kubur ya. Kan bukan berarti terus arep diaro datang berangkang ngoten niku sedih delok ngoten niku. Padahal sing niku ngoten niku wong pinter jane kepala KPP Pratama Banjarmasin ini baru ini cekel KPK. Astagfirullah. Dalang sinten niku Klaten ya. Jadi dia pejabat ten niku nek hari-hari dalang gitu kan. Ziarah makam Mbah Harto, berangkang. Ya, akhirnya cekel KPK no. Kemudian yang ketujuh, yakin bahwasanya agama kita Islam itu pasti menang karena Allah yang menyatakan aku sungguh kabeh. Nah, soal sekarang ini kok ada kondisi-kondisi di mana Islam itu koyok-koyok kalah, maka itu bagian dari cobaan keimanan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu mana di antara kita ini masih setia dengan agama ini gitu loh. Jangan kemudian menjadi orang-orang yang oh yo jenenge menang ya kudu menang terus, ndak Pak. Itu cobaan keimanan ngoten niku nggih. Atau saat ini cobaan keimanan ini pengajian kok ora rampung-rampung ya dan sampun lipir mulih ngoten ya cobaan keimanan itu. Paling ini penting ya. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih kesimpulannya Maliki Yaumiddin bahwasanya Allah yang menguasai hari pembalasan, bahkan tidak cuma hari pembalasan, semua keadaan Allah yang kuasai, tapi secara khusus disebut hari pembalasan agar dengan ingat nah kita semua itu ketika mengucapkan itu berarti kita masih hidup dan kita itu bukan siapa-siapa di mata Allah, bukan apa istilahnya, bukan orang yang kemudian terus dua ini dua itu ngaku-ngaku panitia kiamat dan seterusnya, tidak ada, ya, tidak ada. Makanya dengan kita mengucapkan Maliki Yaumiddin mau nggak mau kita makin tunduk kepada Allah, kita makin merendah kepada Allah, makin manut kepada Allah, makin taat kepada Allah, gitu kan. Kemudian makin banyak berkorban untuk agamanya. Untuk agamanya niku apa ya kudu yayasanmu Mas, apa ya kudu pesantren mboten sinten kemawon. Jenengan melihat ada hamba Allah lapar kasih, jenengan melihat ada makhluk Allah kesusahan bantu, jenengan melihat ada rumah Allah trocoh misalnya itu, dan jenengan andile mampu duit nggih monggo, mampune tenaga monggo, mampune donga nggih silakan. Tapi di duit mengisone donga tok ya niku ya kleru gitu kan. Nah, maka disesuaikan kadarnya gitu. Wah, aku wis tuwek mosok menek gendeng kok nek ceklek piye. Nah, berarti sing nom mawon nah jenengan sing ngarahke, oh gendeng iki sing bener ngene, krepuse dek kene ben ra cocok. Ngoten. Maka semua bentuk andil kita ya pada perjuangan atau pada agama Allah, disitulah nanti Allah akan menilai yang nanti akan kembali kepada Yaumiddin itu. Oh, ternyata pasti hisab ganjaran orang ini banyak karena akhlaknya baik, bukan cuma karena ibadah yang baik. Wabillahi makaten, mudah-mudahan bisa difahami.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walakum minkum subhanakallahumma